Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul bi jahi sayyidir rasul. Al-Fatihah. Para bapak, ibu, saudara-saudara segenap jamaah yang saya hormati, ambil khusus para alim, para asatid, jajaran takmir yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali kesempatan sekaligus kemampuan sampai detik ini untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, terutama di bulan suci Ramadan dengan siam dan qiyam. Tentunya harapan kita semua, semoga apa yang kita upayakan dan kita ikhtiarkan berupa amal ibadah, amal soleh, sekecil apapun, dengan berbagai macam kekurangan, kelemahan kita, khususnya siam dan qiyam kita, diterima oleh Allah SWT. Dan semoga sisa hari yang masih ada di bulan suci Ramadan benar-benar kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan dengan tetap istiqomah, bahkan kita berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan kita mendapatkan berbagai macam kebaikan fadilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di bulan suci Ramadan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan akan bisa mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berbicara mengenai makna kebahagiaan bagi kita seorang muslim, seperti yang kita ketahui bahwa kebahagiaan ini jelas merupakan tujuan semua orang, siapapun itu. Sehingga untuk menggapai sebuah kebahagiaan, seseorang akan melakukan berbagai macam usaha dan ikhtiar. Bahkan kalau perlu mengorbankan apapun yang dia miliki demi menggapai yang namanya kebahagiaan. Bahkan mungkin harus melakukan sesuatu yang beresiko, mengorbankan nyawa sekalipun, jika itu untuk menggapai sebuah kebahagiaan, tidak segan-segan itu dilakukan oleh siapapun. Ya. Dan kebahagiaan ini bermakna yaitu al-ihsas bil mut'ah wal inbisat, perasaan dan pikiran
senang dan bahagia, yang hasilnya tatmainnul qulub, tatmainnul qalb, bisa mendatangkan ketenangan dalam hati, wa tashrahus sadr, dan bisa menjadikan diri puas, senang, lapang dadanya, dan bisa menjadikan tarihul bal, pikiran menjadi tenang juga. Karena kebahagiaan ini adalah perasaan dan pikiran, maka letak kebahagiaan itu ada di dalam hati. Para bapak ibu hadirin jamaah rahimakumullah, karena kebahagiaan itu letaknya di dalam hati dan pikiran, maka tolak ukur kebahagiaan ini juga bermacam-macam, tergantung pikiran masing-masing orang, tergantung bagaimana orientasi seseorang. Karena kebahagiaan ini biasanya ketika keinginan, harapan seseorang ini bisa tercapai. Padahal keinginan, obsesi, orientasi hidup seseorang itu bermacam-macam. Yang pasti karena kebahagiaan itu ada dalam hati dan pikiran, dan setiap manusia ini mempunyai hati dan pikiran, maka setiap manusia ini pasti dan pasti mempunyai kesempatan untuk mengalami kebahagiaan. Dan hal ini tergantung dari orientasi dan obsesi pikiran masing-masing. Kalau orang orientasinya pada sesuatu yang bersifat kebendaan, materialistis, maka kebahagiaannya akan tergantung bagaimana ketika kebutuhan-kebutuhan materinya terpenuhi. Orang yang pikirannya atau orientasi hidupnya adalah kebendaan, duniawi, maka ketika itu semuanya terpenuhi, dia akan merasa bahagia. Ketika seseorang orientasinya adalah jabatan misalnya, maka kebahagiaannya ketika dia mendapatkan jabatan atau kedudukan yang diinginkan. Kalau orientasinya adalah bagaimana, ya, dia ingin mendapatkan tempat dalam kehidupan sosialnya, dalam pergaulannya, maka kebahagiaannya ketika dia bisa diterima dan berkumpul dengan orang-orang di sekitarnya atau komunitasnya dan lain sebagainya. Sehingga kalau kebahagiaan ini tolak ukurnya adalah manusia, maka kebahagiaan ini akan bersifat relatif. Boten wonten rumusane akhirnya kebahagiaan. Ini tergantung orangnya masing-masing. Ya. Oleh sebab itu Islam tidak menghendaki hal tersebut, karena kalau kebahagiaan itu diserahkan pada pikiran atau pada tolak ukur orang masing-masing, orang namanya manusia mempunyai nafsu, obsesi, dan banyak sekali ada dalam pikiran manusia, maka kebahagiaan tidak akan bisa digapai. Bahasa gampangannya, kalau orang obsesinya duniawi kebendaan, wong manusia itu punya nafsu, tidak akan ada puasnya. Walaupun diberikan berapapun, pada akhirnya dia pasti akan kurang. Nah, kalau merasa kurang, maka seseorang tidak akan
dapat berbahagia. Makanya Islam tidak menyerahkan kebahagiaan atau konsep kebahagiaan itu pada masing-masing orang, tetapi Islam memberikan arahan. Allah memberikan bimbingan kepada kita apa makna bahagia yang hakiki, yang semestinya diupayakan, diusahakan oleh seorang muslim. Kalau kita berbicara kebahagiaan di dalam Al-Quran, yang secara jelas kebahagiaan itu disampaikan di dalam 2 ayat, tepatnya di Quran surat Hud ayat 105 dan 108. Dalam 105 Allah SWT berfirman, qala Allah Ta'ala, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih faminhum sakiyyu wa sa'id. Hari di mana tidak akan dapat berbicara satupun kecuali dengan izin Allah SWT, yaitu di hari kiamat. Maka di antara mereka ada yang sakiyun, celaka, wasaidun, dan ada yang berbahagia. Dan dalam ayat yang lain, di ayat 108 disebutkan qala Allah Ta'ala, wa ammal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu mahdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka berada di dalam surga yang selama-lamanya, selama ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga tersebut adalah pemberian tanpa terputus-putus, tanpa batas. Dari 2 ayat tersebut, maka tolak ukur kebahagiaan bagi seorang mukmin sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah SWT dan ditegaskan oleh Allah SWT, maka kebahagiaan seorang mukmin yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat ketika menghadap Allah SWT dan ketika dia mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebahagiaan bagi seorang mukmin ini harus berorientasi akhirat. Ketika seseorang berorientasi akhirat, maka kebahagiaannya adalah ketika seseorang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kebahagiaan seorang mukmin ketika seseorang beribadah kepada Allah SWT, ketika seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebahagiaan beliau itu ketika beribadah, ketika melaksanakan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kebahagiaanku, kata Rasulullah, ketika aku dalam pelaksanaan sholat. Jadi ketika Rasulullah sholat, ketika Rasulullah beribadah, ini Rasulullah akan merasa bahagia. Bahagia karena dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika mendekati waktu sholat, Rasulullah ini begitu menunggu-nunggu, bahkan tidak sabar ingin merasakan kebahagiaan gitu. Sampai-sampai beliau meminta Sayyidina Bilal untuk tidak menunda-nunda kalau waktu sholat sudah tiba. Arihna biha ya Bilal, beri aku kebahagiaan ya Bilal, dengan panggilan sholat tersebut. Ya. Dari 2 hal tersebut, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, jelas sekali kebahagiaan seorang mukmin ketika seorang mukmin itu benar-benar merorientasikan hidupnya
untuk kebahagiaan akhirat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa orientasi kita selama hidup di dunia ini, ketika diberi kesempatan hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya orientasi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hidup kita, sisa usia kita benar-benar bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia benar-benar menghambakan diri kepada Allah, ketika benar-benar dia menjadi seorang hamba, dan ketika benar-benar dia diakui oleh Allah SWT sebagai seorang hamba. Lah, kalau kita berbicara mengenai seorang hamba, bagaimana Allah mengakui kita sebagai seorang hamba, tentunya sebagaimana apa yang disampaikan, ditegaskan oleh Allah SWT dalam sebuah hadis qudsi, yaitu ketika kita semuanya di dalam menjalani hidup ini bisa bersikap ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah SWT, kemudian kita benar-benar bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Ketika seseorang ridho terhadap apa yang diputuskan Allah, sabar dengan apa yang dijadikan ujian untuknya, dan juga syukur dengan apa yang diberikan sebagai nikmat, maka dia akan diakui sebagai hamba. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah SWT dan tidak sabar ketika diberikan bala, ujian, dan tidak syukur ketika diberi nikmat, maka dia tidak akan diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Malam yarda biqadai walam yasbir ala balai walam yashkur na'mai fattakhid atau fatlub robban siwai." Barang siapa yang tidak ridho dengan apa yang aku putuskan, kata Allah, dan tidak bersabar dengan bala musibahku, ujianku, dan juga tidak syukur dengan segala nikmatku, maka carilah Tuhan selain aku. Di bahasa gampangannya, orang-orang yang semacam itu tidak diakui sebagai hambanya Allah SWT. Maka tidak mungkin seseorang yang tidak diakui sebagai hambanya Allah akan bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ila monggo sebagai bentuk upaya dan ikhtiar kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, yang pertama kita berusaha ridho dengan qada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang menimpa kita, ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita wujud di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma asaba
min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa satu musibah di atas muka bumi ini dan musibah kepada masing-masing orang, ternyata semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwujudkan di atas muka bumi ini. Makanya mau tidak mau kita harus ridho. Kita harus ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak ridho, maka bisa dipastikan apa yang menimpa diri kita ini justru akan menjadi musibah yang sebenar-benar musibah, yaitu siksanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ketika seseorang ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 kemungkinan musibah tersebut bisa menjadi ukubah, bisa menjadi siksaan, bisa menjadi adab ketika kita tidak terima dengan qada qadarnya Allah, dan akan bisa menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa kita ketika kita bersabar atas musibah tersebut, dan akan menjadi raf'ud darajah, meningkatkan atau menaikkan derajat kita ketika kita ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ridho dan sabar dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu kewajiban bagi kita seorang hamba kalau kita ingin benar-benar menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa malih nggih, kalau kita mempelajari atau membaca Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, ini tidak ada satu nabi pun yang kehidupannya tidak diwarnai dengan ujian-ujian. Kadang-kadang kan kita ini sudah merasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan ibadah, bahkan kita melakukan ibadah-ibadah tambahan. Kadang kita merasa tidak pantas kita diuji oleh Allah SWT. Kita ini sering menemui hal-hal tersebut. Langgih kula niki wis boten kurang-kurang oleh ibadah. Ngaji nggih sampun, wiritan nggih sampun, salat bengi istiqomah, ndonga boten kurang-kurang. Tapi kok ngeten niki sih nasibe. Tapi kok pancet mawon. Nasib. Loh, kita nyeluki nasib akhirnya. Meratapi nasib. Padahal kalau kita melihat atau membaca Qisasul Anbiya, ini tidak ada para nabi yang tidak diuji oleh Allah SWT. Nah, kalau melihat bagaimana beliau para nabi beribadah, wah ya jauh di atas kita. Kalau kita merasa wis ibadah kok sik diujiai, lah para nabi nih ya wis luar biasa ibadahnya, di atas rata-rata kita orang awam. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, asyadun nas balaan al-anbiya, yang paling berat ujian di antara manusia adalah para nabi. Nabi ini ujiannya berat. Satu nabi saja mungkin ujiannya ya dibagi roto orang yang hadir ini insya Allah tidak ada yang kuat. Para nabi tidak ada yang tidak dapat ujian itu. Ada yang diuji anak, namanya Kan'an. Ada Nabi Nuh. Ada yang diuji istri, Nabi Lut. Ada yang diuji saudaranya, Nabi Yusuf. Ada yang diuji orang tuanya, Nabi Ibrahim. Ada yang diuji
bangsanya sendiri, familinya sendiri, kerabatnya sendiri, tetangganya sendiri. Nabi Muhammad SAW, musuh bebuyutnya ini adalah kaum kafir Quraisy, ya, kaum kufar Mekah. Nah, beliau ini orang Mekah, beliau ini orang Quraisy. Bahkan yang paling menonjol kejahatannya kepada Rasulullah adalah pamannya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada yang diuji penyakit, Nabi Ayub. Ada yang diuji melarat, Nabi Isa. Ada yang diuji dengan berbagai macam kelebihan, ya kekayaan, ya kedudukan, seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ujiannya juga berat itu, ya, sebagai raja. Nah, Nabi ini pasti amanah, ya. Kalau jadi raja ya sungguh-sungguh oleh ngurusi rakyatnya. Adik rakyatnya Nabi Sulaiman itu bukan menungso tok, sak jin-jini, sak kewan-kewani. Ya. Kita paling tadi RT RW ngurusi menungso sak RT RW kadang-kadang ngeluh. Ditambahi jin sak RT sampai sak RW kira-kira tambah gak kuat. Loh ini loh ya. Ada nabi yang diuji diuntal liwak 40 dino. Kita kadang-kadang 40 dino nguntal liwak gak kuat ya san. Loh ini gambaran bahwa seluruh para nabi ini diuji oleh Allah. Karena memang ujian ini ketika dihadapi dengan sabar akan menghapus dosa-dosa, dan ketika dihadapi dengan ridho maka ujian ini akan bisa menaikkan derajat. Makanya ada satu ilustrasi, ya, gambaran dari guru-guru kita dulu, ya, waktu nerangkan tentang sabar dan ridho. Ya. Ujian ini sak temene untuk mengangkat derajat. Gambarannya koyok wong main layangan, seperti orang main layang-layang. Ketika kita main layangan kan kita kepingin layangan itu tinggi, melip, ya. Karena layangan kurek melip mentit itu tenang, bahkan bisa istilahnya dipanjer, ya. Layangan bisa dipanjer, kurek melip. Padahal ketika layangan itu berada di atas sana, itu anginnya lebih besar atau lebih kecil dari di bawah? Jelas lebih besar anginnya, ya, anginnya lebih besar. Nah, tapi walaupun diterpa angin yang besar, dia tenang layangan itu sampai iso dipanjer. Ya. Nah, itulah gambarannya orang yang derajatnya tinggi. Orang yang derajatnya tinggi itu walaupun diterpa dengan angin yang besar, ujian besar maksudnya, dia tetap tenang. Ya, tetap tenang. Bahasa Al-Qur'annya adalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang, anteng, tidak susah, tidak khawatir, tidak gelisah. Nah, itu gambarannya orang yang derajatnya tinggi. Ya. Siapa mereka? Inna aulia Allah. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Orang yang derajatnya tinggi. Tetapi kalau orang yang derajatnya pendek, ya koyok layangan dek ngoten niku. Muntingan. Iso-iso gampang ambles, nyangsang. Di situ wis, ya. Wong yang derajatnya ndak ya ngono iku, bingungan, muntingan. Sehingga waduh kesel, diambati, diulur, gak iso dipanjer. Alias sambat ae. Sakai wong disambati. Bahkan sik durung sambat, ketok wajah itu wajah sambat wisan. Wong sing delok wis sega, ut-ut delon-delon, ut-ut sambat ngono lho. Sampai diut-ut ambek koncone. Ya karena wis ya derajate ndek ngono. Idharus syakwa, ya, memperlihatkan keluhan pada ilal makhluk, pada makhluk, ya. Lah, untuk layangan yang tinggi, istilahnya derajat tinggi tadi itu, kira-kira butuh angin cilik apa angin gede kira-kira? Iya Pak, butuh angin besar apa angin kecil? Angin besar, rek perlu angin cilik diusir kok. Angin cilik mulio, angin gede mrinio teko. Karena apa? Kok butuh angin gede?
kepingin ndang melip, kepingin ndang dhuwur, kepingin terangkat derajatnya. Ya. Makanya kata guru saya dulu, rek kepingin dadi wali dongane gampang saja no. Isiku wis dongane. Allahumma coba cilik nyingkriya, coba gede. Nah, ayo, napa? Mumpung sik maleman engko bengi donga ngono. Pek menawa mari riyaya dadi wali kabeh ya. Lho nggih. Rek kuat tapi nggih, rek wis makome. Ngeten iki gak iso dijaluk asline ya. Nggih rek duduk makome, artinya duduk kelase, ya iso pedhot tangan barang Pak nggih. Pedhot tangan ya limbung. Ya limbung nggih. Akhirnya ya gendeng gak ro kawitane ngoten niku. Nggih. Diuber-uber ambek arek cilik-cilik digawe senggek-senggekan ya. Nggih. Ya artinya kalau ada orang yang kepingin dadi wali, mulane mboten usah kepingin dadi wali Pak nggih. Wis niki lho sing didepi niki lho sak niki. Masing-masing orang itu sudah ada jatah ujiannya. Ya. Bahkan masih dulur sekandung saja, dulur sak botekan saja kadang-kadang tidak sama ujiannya antara satu dan yang lainnya. Sudah ada jatahnya masing-masing. Ya sudah yang dihadapi ini mari kita hadapi dengan sabar dan ridho. Ya. Maka akan bisa kita lalui dengan bahagia, dengan senang hati. Karena kita tahu hakikat ujian ini adalah untuk menghapus dosa-dosa kita dan untuk mengangkat derajat kita jika kita sabar dan ridho. Koyok lari sekolah nih lho Pak, gila. Kepin munggah kelas lah kudu ujian, kepin lulus kudu ujian. Dan ujian ini mesti seiring dengan hasilnya, dengan penghargaannya. Ibarat sekolah nggih dengan ijazahnya, ujian TK nggih sing metu ijazah TK. Ujiannya sekelas SD sing metu ijazah SD dan seterusnya. Jangan ujiannya minta ujian kelas SD tapi njaluk S1 ijazah niki mboten saged nggih. Sesuai itu. Nah, niki. Ngeten niki kan lumayan jenengan yang mungkin saat ini mendapatkan ujian, apalagi ujian bertubi-tubi, paling tidak hatinya agak tenang. Oh, Masya Allah, tibakno kate dadi wali awak iki tibakno. Kok gak mari-mari ujian ya no. Akhirnya alhamdulillah, walaupun dalam kondisi yang berat tetap bersyukur kepada Allah karena tahu hakikatnya bahwa ujian ini adalah untuk menghapus dosa-dosa dan untuk mengangkat derajat. Tetapi ketika kita menghadapi yang kita katakan ujian, itu kita juga harus muhasabah, evaluasi. Kenapa? Karena ya, muhasabah dan evaluasi niki untuk mengetahui apakah ini ujian atau peringatan. Karena antara ujian dan peringatan niki rasanya sama, padha gawe enake. Tetapi sikap yang diambil itu berbeda. Kalau ujian itu harus sabar, tapi kalau peringatan itu harus evaluasi dan koreksi. Harus taba wa aslaha. Bertobat dan memperbaiki diri. Nah, ini beda. Seperti kita contohkan Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh niku anaknya Kan'an. Bahasa jenengan dablek lah. Itu murni ujian karena tidak mungkin Nabi Nuh ngajari, nyuntui atau mendidik dengan cara yang salah, tidak mungkin. Ya. Nah, tapi kalau anak kita itu mungkin fotokopine bapak ibu gitu loh. Sehingga diperingatkan oleh Allah, sumpek aku, susah aku anakku ngene. Padahal dieling nambah Gusti Allah, biyen awakmu ya ngono. Jadi wong tuamu ya sumpek kaya awakmu. Bahkan rupane kon luwih nemen timbangane. Akhirnya di sini dibutuhkan apa? Tabah wa aslaha. Ya Allah, rek ngono, aku biyen nyumpekno wong tuaku ya. Wis tak jaluk sepuro, jaluk ridhone nang wong tuwa. Tak ndang memperbaiki diri. Wis cukup aku nyumpekno wong tuwa. Saiki aku kepingin nyenengno membahagiakan orang tua. Hasilnya tabah wa aslaha, evaluasi dan koreksi. Niku peringatan. Bukan sabar. Beda. Nabi Ayub niku penyakitan.
diuji penyakit kali Gusti Allah, murni ujian. Karena Nabi Ayub pola hidupnya pasti sehat, pola hidupnya sesuai tuntunan. Mboten mungkin Nabi Ayub pola hidupnya kakean pola, mboten mungkin. Ya. Rek kula kalian jenengan kena penyakit itu mungkin peringatan. Ya. Wis ruh asam urat mlinjo setengah toples dientekno dhewe. Meni berangkat nang masjid nyeret mlakune. Kok dingklang sih cak ngono. Kok nyeret mlakune asam urat kumat. Wis dongakno sabar. Lho kliru niku dongakno sabar. Jare Gusti Allah ya gak sabar lho ya kok niku sing geragas iku jenenge. Wis lu asam urat ninjo setengah toples dientekno dhewe iku salahmu dhewe. Sehingga di sini bukan sabar tapi taba wa aslaha. Memperbaiki diri, tobat, wis awak wis umure wis sancene gak oleh berlebihan mangan wisan. Wis tuwuk mangan enak wis saiki tak tarak, dikurangi, mungkin kurang olahraga, mungkin kurang minum air putih dan lain sebagainya. Memperbaiki kualitas apa? Pola hidupnya. Niki jenenge taba wa aslaha. Berlalu lintas numpak sepeda motor wis hati-hati kok sik kecelakaan. Lah niku ujian sing sabar, judule sing sabar. Nggih, opname sing sabar. Lah rek ugal-ugalan sembrono terus kecelakaan niku jenenge kapokmu kapan. Siji judule siji, padha opname tapi judule siji. Itu harus ada evaluasi ketika kita mendapatkan atau tertimpa sesuatu. Iki opo peringatan, opo ujian. Bareng delok modele koyok kula kali jenengan iki akeh peringatane napa akeh ujiane Pak modele. Kira-kira akeh peringatane sehingga kita harus lebih banyak napa taba wa aslaha, bertobat, evaluasi, muhasabah, memperbaiki diri. Nah, niki lah nggih Pak nggih. Kalau kita ingin diakui sebagai hambanya Allah SWT ketika mendapatkan musibah, apapun keputusan Allah SWT, baik sesuai dengan harapan atau kurang sesuai, apalagi tidak sesuai, tetap kula kali panjenengan harus ridho dan sabar. Tapi ridho di sini bukan berarti berlapang dada saja, bukan berarti menerima keputusan Allah. Karena letak ridho niki banyak orang yang mungkin kurang dalam pemahaman ridho. Letak ridho itu padahal bukan pada perasaan lapang dada, nerimo ing pandum, bukan. Letak ridho itu justru di dalam seberapa besar usaha dan ikhtiarnya. Kalau kita berbicara ridho lho nggih. Contoh niki kula contohaken. Ada seseorang yang pulang dari pasar, usaha ikhtiar golek koyo, nyambut gawe. Pulang ndak dapat koyo, pasar sepi. Ketemu koncone, cangkruk di kene, Bu. Di kene kampung di ngarepe omahe. Kok endi, Cak? Toko pasar. Ya apa pasare? Waduh sepi. Saman ro kuburan. Luwe sepi to kok kuburan jadi. Saking nemene oleh sambat. Jare koncone ya rek ngono meneh dodol nang kuburan saya manjak gak usah nang pasar ya. Nah, tapi ketika itu dia menerima sepi tapi ya apa meneh wong jenenge usaha kadang badi, kadang ya rugi, kadang pakpok, kadang payu, kadang gak payu, wis biasa wis rezeki apa jare Gusti Allah, sing penting wis usaha ikhtiar. Meneh sik ana dina. Dan orang ini menerima dengan apa yang diputuskan oleh Allah hari itu wis gak oleh koyo. Jare koncone sing takon, "Padha ya aku dina iki ya gak oleh kaya blas, gak duwe dhuwit blas." Wis bener sampean anjene rezeki apa jare Gusti Allah. Sing penting kene nrimo. Lah dua orang ini kan sama, seakan-akan sama menerima kondisi bahwa hari itu tidak mendapatkan rezeki bahasane. Tapi berbeda. Kalau yang pulang dari pasar atau ikhtiar usaha tadi itu namanya ridho. Nah, tapi sing takon mau iku ngancene mulai isu sampai sore turu tok. Yo rek galek dhuwit ya pantes wong turu tok. Kalau Allah misalnya bereaksi langsung kan beda reaksinya. Komentarnya kan beda nggih. Sing usaha ikhtiar, ya wis, ya apa meneh. Rezeki apa jare Gusti Allah? Ya bener, kon wis usaha, wis gak kuwatir, meneh sik ana dina tak tata rezekimu. Tapi kalau yang komentar
nerimo ini sing gak lapo-lapo, turu tok mulai esuk sampai sore. Jare Gusti Allah, ya mesti ayo kon turu tok kate oleh duit teko endi. Ya ndak bisa disebut ridho ini. Jare Gusti Allah, untung-untungan tak kei ketek awakmu ngono jenenge. Lho artinya di sini ada perbedaan. Perasaannya sama-sama menerima, tapi yang usaha ikhtiar ya itulah ridho. Yang tidak ikhtiar ya tidak ridho namanya itu. Bisa-bisa disebut putus asa. Makanya tingkat ridho nanti itu pada seberapa besar ikhtiar seseorang. Ini yang harus dipahami dengan ridho. Kadang-kadang ada orang yang merasa ridho, sopo jari Gusti Allah, wis waras gak waras sopo jari Gusti Allah, oleh duit kalau duit apa jari Gusti Allah rezeki tok Gusti, tapi kelesetan tok ya ndak boleh gitu itu. Ya harus ada ikhtiar. Kenapa? Karena seseorang itu menerima keputusan Allah itu akan merasa berat kalau dia sudah berikhtiar dan berusaha. Ya. Contoh ya misalnya, ini contoh, tingkat ridho nanti di sini kelihatannya langsung. Ada orang 3 pergi ke pasar, wis buka bedak bareng sing didol podo, si A, si B, si C. Kemudian sampai jam 12 sepi wis podo gaule koyo kabeh wong telu ini. Akhirnya si A memutuskan jam 12 mulai aku wis. Lapo kok sumule? Lah opo pasar rone kok sepi ngene iki wis. Ketokane gak gak tepak iki ketokane dina iki wis. Tak mulai aku. Jare si B, aku engko mari dhuwur tak coba sih. Bek menawa ana rezeki. Jam 12 si A pulang. Ya. Terus sampai jam 2 jare si B, waduh bener si A iki. Kini sampai jam 2 ya gak oleh apa-apa hari ngene. Wis cak aku tak mulai ae. Lah si C sama nih apa ya? Aku ya biasa tutup jam 4 ya jam 4 wis. Akhirnya si B mulai jam 2, si C sampai jam 4 yo anjene bener belas gak oleh koyo. Akhirnya 3 orang ini pulang dengan tangan hampa. Maghrib ketemu di masjid. Si A takon nang si B, "Ya apa mau mari tak tinggal?" "Waduh bener sampean wis. Aku sampai jam 2 belas gak ono sing lirik gak ono." Jare si A, "Selamat aku mulai dhisik." Selamat aku mulai dhisik. Si B sik iso guyu, "Aku sik lumayan timbangane iku." Lah si C jam 4 ya gak oleh apa-apa. Lah dari ketiga orang ini yang paling berat menerima kenyataan kira-kira siapa? Jelas si C, karena usahanya yang paling mentok gitu loh. Akhirnya ya apa? Akhirnya ketika sama-sama menerima, sama-sama ridho, maka tingkat ridhonya yang paling tinggi adalah si C, karena yang paling berjuang untuk menerima kenyataan gitu. Makanya orang-orang beriman, seorang muslim itu ketika mempunyai obsesi, keinginan, cita-cita, harapan, itu dia harus memaksimalkan potensi untuk ikhtiar dan usaha supaya apa? Mendapatkan kedudukan ridho yang tertinggi. Ngeten Mbak ceritane. Gak iso wong Islam leha-leha, itu nanti ndak ridho, nanti ketemunya putus asa nanti kuatirnya. Ya. Jadi harus ikhtiar supaya ketika menerima kenyataan dia benar-benar bisa apa? Bisa menunjukkan keridhoannya, bisa menunjukkan perjuangannya untuk menerima kenyataan itu walaupun berat, sehingga bisa dibiji ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain sabar dan ridho, syukur. Ya, syukur ini tentunya bukan hanya karena syukur itu bil lisan, bil qalbi, wa bil arkan. Syukur itu dengan qalbi, dengan hati, yaitu pengakuan bahwa maka min nikmatin faminallah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Dan dengan lisan, dengan memperbanyak as-sana, memperbanyak pujian kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan syukur itu disempurnakan dengan al-arkan, yaitu dengan memanfaatkan, dengan menggunakan pemberian sesuai dengan tujuan si pemberi, yaitu ketika kita memanfaatkan pemberian Allah semuanya dengan syukur, dengan untuk beribadah kepada Allah, itulah namanya syukur. Jadi kalau kita syukur dengan harta, syukur dengan keluasan rezeki, yo sing loman. Ojo me alhamdulillah tok masuk tasbih diputar ping 10 ah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi mewedite pancet ya duduk syukur itu. Syukure wong sugih itu loh
loman. Makanya guru-guru kita kon besok ditakdir dadi wong sugih, wis gak usah akeh muter tasbih, wis gak usah suwe-suwe wiritanmu wis. Sing akeh sedekahmu ae ya iku syukurmu. Ojo wiritan tok ae tapi medhit. Lah iki wis gak syukur blas iki wis. Dak dibiji syukur karena syukure wong sugih iku loman itu syukuri. Nah, inilah 3 hal ini kalau bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, 3 sikap ini kalau bisa mewarnai kehidupan kita, maka kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Maka ketika kita sudah diakui sebagai hambanya Allah, pasti dan pasti kebahagiaan dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah SWT. Semoga apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat. Dengan pembahasan ini semoga sisa usia kita bisa kita jalani dengan sabar, syukur dan ridho kepada Allah SWT. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuafi ni'amahu wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min adiyatin sajabu min amalin la yudfa' min nafsin la tasba'. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana tadarru'ana tamim taksirana ya ilahi Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khuluqi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun nyun agung pangapunten. Wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.